Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya masih semangat kan? Nah, di sini teman-teman, pada kesempatan ini kita akan berbagi informasi dan juga tips ya untuk teman-teman yang operator bantuan operasional sekolah atau operator BOS ya teman-teman. Yang mana saat ini kita untuk tahun 2021 ini nanti menggunakan aplikasi Arkas yang versi 3.0. Bagi teman-teman yang mungkin masih kesulitan tentang cara install dan cara update Arkas versi 3.0 yang memang tidak bisa dilakukan secara otomatis ya. Jadi kita lakukan secara manual. Untuk kendalanya itu adalah kita mengunduh di situs Baskemdikbud itu agak lama. Itu sudah saya sediakan tutorialnya di deskripsi teman-teman, dan juga installernya sudah saya taruh di video yang saya sematkan di deskripsi ya. Nah, kesempatan ini kita teman-teman akan memberikan tips, yaitu pada saat membuat Arkas versi 3.0 untuk tahun 2021 ini kita akan menyampaikan jangan sampai nanti teman-teman itu melupakan kode rekening yang wajib dimasukkan pada Arkas 2021, karena itu nanti akan terkait dengan kinerja dan realisasi di sekolah masing-masing ya teman-teman. Jadi saya sarankan sejak dini mungkin kalian bisa membuat konsep RKAS ya. Nah, di sini kita buat konsep RKAS, yaitu misalkan untuk belanja rutin listrik itu bulan Januari berapa, Februari berapa, dan seterusnya. Ini kita buat yaitu melebihi ya teman-teman, dilebihkan sekitar berapa persen gitu. Jadi nanti tidak akan terkendala ketika kita mau realisasi kurang anggaran gitu ya. Kalau misalkan kita lebihkan itu nanti kita hanya mengurangi saja. Nah, misalkan gini teman-teman. Pada bulan Januari saya anggarkan 35.000. Kenapa saya anggarkan 35.000? Dikarenakan untuk setiap bulannya itu kadang listrik sekolah itu habisnya 30.000, 32.000 gitu ya. Kalau misalkan saya anggarkan 20.000 nanti kurang untuk pengekspresian, bingung gitu kan. Karena nggak akan sesuai dengan bukti fisik rekeningnya. Dan seterusnya, ini kita tambahkan sedikit-sedikit teman-teman. Kemudian kalau misalkan anggaran ini nggak habis gimana? Nanti nyaldo dong, sayang banget ya. Bukan teman-teman. Nanti untuk bulan Januari sampai Agustus itu nanti semua sisa listrik, sisa saldo akan dapat kita tarik, yaitu ketika kita membuat RKAS perubahan yang dilaksanakan pada bulan September. Jadi untuk dana-dana yang enggak terpakai pada bulan-bulan sebelumnya kita bisa tarik pada RKAS perubahan bulan September ya teman-teman, seperti tahun ini. Jadi kalau kita punya saldo, baik itu sisa belanja yang enggak terpakai atau mungkin belanja yang enggak dapat direalisasikan, misalkan untuk apa itu, untuk belanja alat tulis kantor karena enggak ada belajar tatap muka, jadi kapurnya enggak jadi kita belanjakan. Kita bisa tarik pada bulan September pada saat RKAS perubahan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ya, kita buka RKAS dulu. Kita buka Arkas. Oke, ini sambil kita proses membuka Arkas teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya supaya nanti jika ada update video terbaru dari calon guru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya. Dan juga silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar sebagai wujud absen. Nah teman-teman itu dari daerah mana gitu ya. Dan bagikan video ini bagi teman-teman yang membutuhkan ya. Oke teman-teman, di sini sambil kita buka Arkas ya. Di sini kalau kita bisa buat konsep dulu yang secara manual, nanti kalau udah jadi kita bisa langsung masukkan pada aplikasi Arkas ya, Arkas 2020. Nah, di sini teman-teman kita masuk dulu ya, kita login. Di sini jangan lupa memilih tahun. Kalau misalkan kita ingin mengerjakan Arkas yang tahun 2021, kita pilih 2021 ya, jangan sampai 2020. Kalau teman-teman ingin melanjutkan mungkin sampai saat ini Arkas 2020 belum selesai. Teman-teman di sini pilihnya yang 2020 ya. Ini adalah kebanyakan teman-teman ini masih belum tahu, padahal ingin melanjutkan BKU di tahun 2020. Kalian menemukan yaitu sumber dana tidak muncul gitu kan. Nah, kalian salah pilih tahun ya. Kalian pilih yang di sini. Oke. Kalau misalkan nggak ketemu lagi, kalian klik sinkron di menu utama ketika udah login ya. Baiklah, kita masuk ke tahun 2021. Kita masukkan username dulu.
Oke, 2021 kita klik login teman-teman. Oke, berikutnya untuk memulai membuat RKAS penganggaran, di sini kita klik penganggaran. Kemudian kalian kalau belum aktifasi kertas kerja, diaktifasi dulu ya. Kemudian setelah itu kita buat kertas kerja. Nah, kita kalau sudah pernah buat ini kita pilih ya, pilih bos reguler perubahan. Jadi teman-teman pada saat teman-teman itu memasukkan anggaran, menganggarkan pada RKAS yang tahun 2021, ini lebih mudah daripada tahun kemarin. Dikarenakan apa? Dikarenakan sekarang sudah sangat jelas untuk rinciannya ini sudah per bulan ya. Nah, ini sudah per bulan, ya kan? Sudah per bulan. Januari, Februari, sampai Desember. Jadi teman-teman ini recommended if you must have, if you make the manual form ya, membuat format manual. Jadi kalian perkirakan ya, diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan rekan-rekan guru yang lain, kira-kira dalam 1 tahun nanti kita itu mau beli apa saja sih Pak? Mungkinkah kita untuk membeli sesuatu? Tapi, nah ini tips kita teman-teman. Pada saat kalian membuat RKAS yang tahun 2021, ini pastikan kalian sudah mendahulukan. Didhisikne cara basa Jawane ya, didhisikne, didahulukan ketika input RKAS ini harus masuk yang belanja-belanja rutin ya teman-teman. Misalkan listrik ini kalian masukkan dulu, kemudian belanja air, belanja internet, itu kan harus dibayar tiap bulannya. Jadi kalau misalkan teman-teman lupa nggak dianggarkan, jadi kalian buat penganggaran langsung 1 tahun ya, tiap bulan ada. Misalkan di sini untuk belanja listrik ya. Nah, kalau belanja listrik ini saya sudah buat. Nah, ini mulai Januari sampai Desember ini sudah ada. Nah, Januari 35.000, Februari dan seterusnya. Nah, ini sudah semua ya. Jadi di sini saya buat 40.000, 40.000, 40.000 dikarenakan nanti kanggo jagani bro, untuk menjagani kalau misalkan nanti ada kenaikan tarif listrik atau mungkin ada kenaikan rekening listrik dikarenakan sekolahan ada kegiatan-kegiatan yang menghabiskan banyak listrik misalkan. Nah, itu ya. Itu adalah fungsinya kita membuat rekening apa itu ya, membuat kita memastikan untuk rekening-rekening yang wajib, kalau rekening wajib itu harus kita dahulukan, yaitu yang anggaran rutin kita keluarkan setiap bulan. Kalau misalkan nggak kita anggarkan, kan nanti repot ya. Misalkan gini, Pak Kepala Sekolah mau bayar listrik. Pak, saya mau minta uang untuk bayar listrik. Waduh Pak, maaf untuk bulan Januari saya lupa. Saya lupa menganggarkan di RKAS. Bulan Desember saya lupa. Tolong Bapak bayar pakai uang sendiri ya, jangan ambil dari bos. Wah itu nanti kan jadi masalah ya teman-teman. Tentunya akan memicu percecokan antara Anda dan juga Bapak KS ya. Wah, biyen kok nggak mau anggar nih Mas. Nah itu teman-teman. Termasuk juga untuk belanja-belanja rutin yang lain. Selain listrik, itu ada internet ya. Internet kita buat per bulan. Kemudian untuk langganan air, nah ini kebetulan langganan air belum saya masukkan, nanti kita tinggal masukkan saja ya. Untuk langganan airnya, nah ini bulan, kemudian habisnya berapa gitu kan. Nah itu teman-teman, jadi kode rekening yang wajib kita masukkan di RKAS itu adalah yang pertama belanja-belanja rutin dulu ya. Entah itu listrik, air, langganan internet, kemudian langganan majalah dan lain sebagainya. Nah, langganan majalah kalau kita di daerah kami ini juga sudah kami anggarkan langganan majalah itu adalah mana tadi ya? Untuk per bulan. Nah, ini majalah itu ada sekitar 4 atau 5 gitu ya. Langganan majalah ini kita totalnya 12 bulan ya. Ini 115.500. Jadi per bulannya sekian ini. Ini kita anggarkan sampai bulan Desember ya, sampai bulan Desember. Nah, jadi ini kita sudah anggarkan. Nah, berikutnya teman-teman nanti kita juga akan kasih contoh ya untuk cara masukkannya gimana gitu ya. Sama halnya dengan yang tahun kemarin teman-teman. Kemudian teman-teman juga anggarkan kegiatan-kegiatan sekolah yang nanti kemungkinan akan diadakan gitu kan. Jadi kegiatan-kegiatan selain kegiatan rutin itu harus dimasukkan, dibuat, itu adalah untuk kegiatan-kegiatan lain yang ada kaitannya dengan kinerja sekolah ini juga harus
Nah, termasuk untuk belanja rutin ya, yaitu untuk belanja honor guru non PNS misalkan, ada tenaga administrasi, tukang kebun, atau mungkin ada juga yang satpam, dan lain sebagainya. Dianggarkan setiap bulannya juga ya. Nah, jadi di sini adalah hanya sekedar contoh, mungkin di tempat teman-teman gajinya itu ada yang 2 juta per orang gitu kan. Ini hanya contoh. Di sini, nah ini kita anggarkan setiap bulan supaya nanti tidak terkendala ketika kita membuat SPJ BKU kan. Nah, kadang di sini dibayarkan per triwulan kan, per triwulan nanti begitu input SPJ BKU mau diecer per bulan nanti terindikasi memecah nota itu kan teman-teman. Jadi dibuat per bulan. Sekarang ini untuk Arkas ini sudah lebih enak yaitu di sini anggarannya sudah per bulan ya. Kemudian selain honor guru dan itu juga termasuk dalam rutin ya teman-teman. Kalian juga menganggarkan untuk belanja ATK. ATK adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali. Untuk ATK itu per kegiatan kan kemarin ya, per kegiatan. Misalkan kegiatan penyusunan laporan bos, kegiatan belajar mengajar, kemudian untuk kegiatan-kegiatan apa ya, pembuatan RPP atau perangkat pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian belanja cetak teman-teman jangan lupa. Pelaksanaan ulangan harian mungkin ya perlu dipersiapkan juga. Kemudian pelaksanaan penilaian tengah semester yang diperlukan apa saja? Apakah memerlukan belanja cetak tok atau mungkin memerlukan belanja ATK? Nah, kalau belanja cetak bisa dibuat kira-kira per eksemplarnya berapa gitu kan. Jangan sampai untuk penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, belanja cetak fotokopi nggak dianggarkan, begitu nanti ada kegiatan mau dilaksanakan akhirnya nggak jadi kegiatan dikarenakan lupa nggak dianggarkan. Nah, itu kan sesuatu hal yang perlu kita harus cermati juga ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian bagaimana contohnya misalkan ya. Nah, misalkan untuk contohnya kita ambil yang untuk honor guru kemarin sudah ya, untuk honor guru sudah. Coba misalkan untuk belanja listrik ya, untuk belanja listrik. Ya udah internet aja lah dulu ya, untuk belanja internet. Untuk contoh, untuk memasukkan belanja internet, kita buka Arkas, kemudian kita tambah baru. Di sini kita pilih yaitu internet. Nah, kita masukkan kata kuncinya saja ya. Di sini pada saat teman-teman masukkan kata internet, di sini ada pengadaan bahan praktek internet, pemasangan jaringan internet baru, penambahan daya internet, pembayaran iuran. Kalau misalkan di sini yang kita anggarkan itu mau masang baru gitu kan, nah itu adalah masuknya yang paling atas. Kalau misalkan oh ya ini praktek ya. Yang kedua ya, kalau misalkan kita ingin nambah daya, awalnya itu bitnya per bulan itu habisnya 150.000. Berikutnya ini nambah 250.000 dikarenakan supaya untuk internetnya bisa lebih kencang gitu ya. Kemudian kalau misalkan eh, pembayaran langganan internet yang WiFi misalkan ya. Nah, ini pembayaran langganan internet misalkan kita ambil ini. Ini adalah kita membayar iuran internet. Nah, di sini belanja kawat faksimili internet, TV berlangganan. Nah, ini kita pilih yang ini. Kemudian uraian kegiatan ini adalah langganan internet ya. Harga satuannya, misalkan kalau di sekolah saya itu satu bulannya langganan internetnya adalah 250.000 ya, 250.000. Kemudian satuan itemnya kita pilih. Nah, satuan itemnya ini kita pilih apakah per bulan, per hari? Enggak, per hari enggak mungkin ya, per bulan kan. Nah, ini per bulan ke orang ini ya. Nah ini teman-teman per bulan. Yaitu harga satuannya 250.000 per bulan ya. Kemudian kita kan di sini enak ya. Nanti supaya tidak terindikasi memecah nota. Nah, di sini kan kita itu tinggal lihat bayarnya itu kita bayarkan setiap bulan atau kita bayarkan setiap triwulan gitu ya. Kalau setiap triwulan itu adalah misalkan di bulan ketiga Maret, kemudian di bulan Juni, kemudian di bulan September, di bulan Desember. Langganannya per bulan 250. Berarti kalau misalkan di sini berarti berapa nanti satu triwulannya itu kan 750 ya. Kita di sini tinggal masukkan yaitu di sini volumenya. Nah, coba 3.
Iya kan? Nah, di sini volumenya 3. Nanti otomatis 750. Begitu juga dengan bulan-bulan berikutnya yang kita checklist ya. Kalau misalkan kita bayarnya per bulan ya, karena kita anak rajin, ini kita centang semua. Kita centang, di sini kita kasih angka 1, oke. 1, di sini semuanya kita kasih angka 1. Nanti akan akumulasi yaitu 250.000 dikalikan yaitu 12 bulan. Oke. Ini kita agak nyantai kan. Jangan lupa untuk kopinya dimimik ya, supaya kita nggak ngantuk. Karena kalau misalkan kita bekerja di depan laptop ini kan kita memerlukan yaitu suplemen. Suplemennya kalau misalkan bapak-bapak itu biasanya The Cafe ya, The Black Cafe. Oke. Nah, ini teman-teman kalau misalkan kita sudah isi semua, ini nanti kita membuat SPJ-nya pun juga enak bisa per bulan ya. Nah, oke. Setelah itu kita klik OK kan. Nah, nanti akan muncul dan di sini yang belum dianggarkan tinggal segini udah berkurang kan. Kemudian untuk membayar yang lain juga sama ya, sama halnya dengan yang tadi. Kita bisa tambah baru atau sisip gitu kan untuk belanja-belanja tadi. Yang jelas ini adalah jangan sampai lupa untuk kita itu memasukkan anggaran yang pertama apa? Anggaran rutin, langganan listrik, air, internet, kemudian honor pegawai atau honor guru non PNS dan lain sebagainya. Kemudian belanja-belanja soal UTS, soal penilaian akhir semester, ujian nasional kalau misalkan ada lo ya. Kemudian belanja ATK dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan kode rekeningnya nggak ada, bagaimana? Misalkan ingin membeli apa, mungkin ada yang bahan unik ingin dibeli. Kalau nggak ada gimana? Kalau di kode rekening nggak ada, maka teman-teman bisa menghubungi tim dinas pendidikan untuk bisa memasukkan kode rekening yang diinginkan. Jika sudah, nanti teman-teman tinggal masuk ke menu utama kan. Kalian kalau sudah diusulkan nanti tinggal masuk ke menu utama, kalian tinggal klik sinkron ini ya. Dengan klik sinkron nanti semua akan sudah masuk. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini demikian ya, semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan atau mungkin ingin absen, silahkan teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.